Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lioni Veronica. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan memberikan materi kelima, yaitu hakikat Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang hak bagi Islam. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah dalam bentuk buku eja bahasa Indonesia adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Kitab ini terbagi dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi di dalam beberapa ayat. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Ayat-ayat Al-Quran dari segi kejelasan artinya ada dua macam, yakni yang pertama ayat muhkam, artinya ayat yang jelas maknanya, tersingkap secara terang sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikan dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Yang kedua, ayat mustabib, ayat yang tidak pasti arti dan maknanya sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Dari segi penjelasan terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan Al-Quran, yakni 1. Secara juz atau terperinci. Al-Quran memberikan penjelasan secara lengkap sehingga dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan Nabi dengan sunnahnya. 2. Secara kulli atau global. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum berlaku secara garis besar sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang memberikan penjelasan adalah Nabi Muhammad dan sunnahnya. Ketiga, secara isyariah Al-Quran memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di dalamnya dalam bentuk penjelasan secara isyarat. Di samping itu juga memberikan pengertian secara isyarat kepada maksud lain. Dengan demikian, satu ayat Al-Quran dapat memberikan beberapa maksud. Hadis. Hadis sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasulullah mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Sedangkan hadis, karena hanya berita, mungkin benar mungkin salah. Semua mukmin diwajibkan mengikuti sunnah Rasul, bukan diwajibkan mengikuti hadis. Akan tetapi bagaimana mungkin mengetahui sunnah Rasul apabila tidak mengetahui hadisnya? Hadis juga merupakan tingkah laku Nabi Muhammad, perintah meneladani Nabi dan sunnahnya. Fungsi hadis atau Rasul berfungsi sebagai bayan atau penjelasan terhadap Al-Quran. Tanpa memahami hadis tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Karena ayat Al-Quran bersifat sangat universal, maka dibutuhkan sebuah penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Disinilah peran hadis atau sunnah dibutuhkan. Sampai situ saja penjelasan dari hakikat Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang hak bagi Islam. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.